Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907711000062 dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Rohmatul Amalia, yaitu tentang prinsip dalam pengelolaan karir. Materi ini termasuk dalam materi pengelolaan karir dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya Insani kelas 3D. Prinsip dalam pengelolaan karir. Dalam pengelolaan karir terdapat beberapa prinsip, lebih tepatnya 5 prinsip yang biasanya diterapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja adalah suatu prinsip yang diterapkan agar kerja atau job desk dari sebuah perusahaan atau organisasi bisa dibagi secara merata sehingga tidak ada tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Tujuan dari pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil yang terbaik sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan atau yang ingin dicanangkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah prinsip pemenang dan tanggung jawab. Prinsip pemenang dan tanggung jawab memiliki keterkaitan terhadap setiap masing-masing individu, yang mana tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah job desk atau sebuah karir dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Tanggung jawab setiap individu harus ditanggung oleh masing-masing individu itu sendiri, karena karir yang berkembang akan memberikan manfaat bagi setiap individu yang menjalankannya. Lalu yang ketiga adalah prinsip tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah pengelolaan karir, yang mana apabila dari dalam diri setiap individu tidak melaksanakan kedisiplinan dan ketertiban, maka yang terjadi adalah kacau balau. Yang terjadi malah perusahaan akan mengalami berbagai gap atau berbagai celah dan berbagai miskomunikasi. Lalu yang keempat adalah prinsip kekompakan. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki target atau visi misi dalam menjalankan perusahaan itu, yang mana karir yang dibebankan kepada setiap individu atau karyawan dalam sebuah perusahaan itu harus dijalankan secara kompak, yang mana karir yang satu dengan karir yang lain itu memiliki hubungan dan ketergantungan satu sama lain, sehingga apabila tidak kompak maka yang terjadi adalah banyak timbul miskomunikasi. Lalu yang terakhir adalah prinsip keadilan. Keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena dengan prinsip keadilan tidak akan ada yang saling iri dengki, tidak ada juga yang saling merasa menyalahkan atau disalahkan. Sehingga keadilan itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pengelolaan karir. Selanjutnya yaitu pengelolaan karir diuraikan secara sederhana yang dapat digunakan semua orang di organisasi. Yang pertama adalah mengumpulkan semua informasi yang ada dan relevan terkait perkembangan dirinya dalam lingkup perusahaan. Maksudnya adalah semua informasi, semua ilmu, semua wawasan yang ada dalam lingkup organisasi atau perusahaan semuanya dikumpulkan. Semua informasi yang relevan itu dikumpulkan dan informasi tersebut ditampung sehingga informasi atau ilmu atau apapun yang ada dalam organisasi itu yang bisa ditampung oleh otak setiap individu akan memberikan kesempatan bagi karyawan atau individu tersebut untuk berkembang lebih jauh. Lalu yang kedua adalah dapat memiliki gambaran tentang bakat yang dimiliki, kebiasaan dan nilai yang diharapkan dalam sebuah jabatan di suatu perusahaan atau organisasi. Setelah semua informasi yang dikumpulkan tadi pada nomor 1 tadi, maka setidaknya setiap karyawan atau pegawai memiliki gambaran tentang karir yang dijalaninya. Dapat memiliki gambaran sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak ada tumpang tindih dan tidak ada protes atau kekecewaan atas karir yang telah dijalani. Sehingga gambaran itu merupakan hal yang sangat penting agar setiap karyawan atau pegawai atau anggota organisasi memiliki acuan dalam mengerjakan
atau menjalani karir yang sedang diemban. Yang ketiga, mampu mengembangkan tujuan dan berinovasi dengan gambaran karir yang telah dimiliki setiap individu. Setelah memiliki gambaran dan telah mengumpulkan informasi dan ilmu pengetahuan yang ada dalam pengelolaan karir, maka selanjutnya yaitu mengembangkan atau berinovasi dengan informasi yang ada dan gambaran yang telah digambarkan tadi. Berinovasi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi merupakan salah satu bentuk wujud bakti terhadap perusahaan atau organisasi itu, yang mana itu harus dilakukan oleh setiap anggota atau karyawan yang berkecimpung di dalamnya, sehingga pengelolaan karir diharapkan dapat memunculkan inovasi-inovasi yang baru sehingga dapat membuat perusahaan dapat mencapai tujuannya. Lalu yang keempat, mengimplementasikan tujuan dan inovasi dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan demi mencapai visi dan misi. Setelah memiliki gambaran, memiliki informasi, dan mampu memberikan inovasi, maka langkah selanjutnya yaitu adalah mengimplementasikan atau mempraktekkan inovasi-inovasi yang ada dalam pengelolaan karir tersebut. Dalam pengelolaan karir tentunya karyawan atau pegawai akan lebih berkembang lagi, entah itu berkembang dalam skillnya atau teori kritisnya atau apapun. Nah, dalam perkembangan itu harus diimplementasikan secara langsung dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan, sehingga visi dan misi dapat bisa tercapai. Lalu yang kelima, mendapatkan umpan balik terhadap efektivitas gambaran tersebut secara relevan. Umpan balik di sini maksudnya adalah mendapatkan hasil dari gambaran pengelolaan karir, sehingga kita bisa mengetahui apakah inovasi yang kita lakukan itu atau inovasi yang dilakukan oleh karyawan itu apakah benar-benar mampu untuk diimplementasikan, apakah inovasi tersebut tidak memiliki efek samping tertentu, sehingga umpan balik ini menjadi sebuah revisi atau koreksi bagi setiap individu karyawan dalam menjalankan karirnya. Dalam pengelolaan karir, tentunya kita tidak bisa terlepas dari perencanaan karir. Sekilas, perencanaan karir adalah sebuah bentuk perencanaan yang memfokuskan untuk mengidentifikasi karir anggota karyawan dalam rangka menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Apabila perencanaan karir tidak dilaksanakan dalam sebuah pengelolaan karir atau manajemen karir, maka yang terjadi adalah manajemen atau pengelolaan karir tersebut akan berantakan, karena perencanaan merupakan gambaran kasar atau sebuah planning dalam menjalankan prosesi pengelolaan karir. Apabila tidak direncanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah banyak miskomunikasi atau gap dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu yang terakhir adalah sistem pengelolaan atau manajemen karir. Di sini penyusun menggambarkan, di sini saya dan Mbak Rohmatul Amalia menggambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, tujuannya agar bisa mempermudah penonton dalam memahami manajemen atau pengelolaan karir. Yang pertama bisa dilihat yaitu sistem SDM. Kita harus mengumpulkan mengumpulkan berbagai SDM yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, lalu kemudian melanjut pada perkiraan kebutuhan SDM. Kira-kira SDM seperti apa sih yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan atau manajemen karir? Kira-kira SDM seperti apa yang harus berkembang dan bagaimana cara untuk mengembangkan kebutuhan SDM itu. Lalu di samping perkiraan kebutuhan SDM ada sistem perencanaan karir secara individual. Sistem perencanaan karir secara individual ini terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan karir dan pengembangan karir. Kita kembali lagi ke perkiraan kebutuhan SDM. Perkiraan kebutuhan SDM terdiri dari dipecah menjadi dua, yaitu taksiran permintaan untuk tenaga kerja dan tenaga kerja yang tersedia. Sehingga perkiraan kebutuhan SDM ini
sangat bergantung pada tenaga kerja yang ada dalam sebuah perusahaan dan sangat mempengaruhi terhadap berjalannya pengelolaan atau manajemen karir. Lalu dari taksiran permintaan untuk tenaga kerja dan tenaga kerja yang tersedia, kemudian turun lagi menjadi perkiraan syarat penerimaan SDM atau perkiraan syarat dalam melakukan rekrutmen. Syarat-syarat tersebut bisa berupa kualitas, skill, pengetahuan, dan sebagainya. Yang mana syarat-syarat itu harus diperkirakan dan harus relevan dengan tujuan atau cita-cita dari sebuah perusahaan atau organisasi itu. Dari sistem perencanaan karir individual, yaitu terpecah menjadi perencanaan karir dan pengembangan karir yang berupa prestasi, evaluasi, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian lanjut dari kedua itu, lanjut kepada rencana untuk mengurangi gap atau celah dari setiap karyawan. Cara untuk mengurangi gap atau celah dari setiap karyawan yaitu dengan rencana rekrutmen dan alokasi SDM atau rencana dan misalnya lalu kemudian rencana kompensasi, rencana pengembangan SDM dan lain sebagainya. Sehingga sistem SDM ini sistemnya itu grafiknya itu sama-sama berhubungan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila salah satunya dipisahkan, maka yang terjadi adalah terjadi crash, sehingga sistem pengelolaan atau manajemen karir tidak bisa berjalan dengan maksimal. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya dalam melakukan presentasi terdapat salah kata, saya memohon maaf dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat meskipun sedikit. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.